Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Bapak juga baik sekarang. Pada pagi hari ini cuaca di luar agak mendung, tapi hati kita harus tetap semangat ya. Mendung merupakan hal yang perlu kita syukuri. Nanti kalau misalnya hujan akan mendatangkan rahmat kepada kehidupan seluruh alam. Begitu. Siap belajar hari ini? Siap. Oke. Perhatikan kebersihan dan kerapian bajunya. Ya, sudah rapi? Sudah. Ya, bagus. Di bawah takut ada kotoran di sampah? Bersih. Oke, siap. Mungkin langsung saja kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau mimpin doa ke depan? Ya, silakan Silvi. Ya, silakan maju. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita baca doa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, baik, terima kasih Silvi. Doa merupakan hal yang perlu kita lakukan ya, karena doa merupakan senjata orang muslim untuk bukti sebagai bahwa kita lemah di hadapan Tuhan. Jadi dengan berdoa kita semakin kuat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, itu. Oke, Bapak sini ya. Zahratul Jannah. Hadir. Gimana kabarnya Zahra? Baik. Ya, alhamdulillah. Sylviatus Soleha. Hadir ya. Kabarnya baik? Alhamdulillah. Muhammad Alvin Mahbubi. Ya, Alvin. Baik Alvin kabarnya kan? Ya, wajahnya sangat berseri-seri Alvin ya. Mau Randy Arifin. Randy hadir ya. Baik Alvin kabarnya? Sehat? Ya. Mau Aldo Firmansyah? Aldo, semangat Aldo ya? Ya, bagus, senyumnya sangat merkah. Ya, bagus. Muhammad Salaman Firdausi. Oh, siap, bagus. Salaman. Luar biasa, mantap. Bergaya banget. Sri Mulyani. Ya, Sri Mulyani. Semangat Sri. Yani ya, semangat, bagus. Anissa Dewi Maulidina. Ya, bagus Anissa, senyumnya indah sekali. Anissa Maulidina. Berikutnya Jazila Khairul Muntaza. Sehat Jazila? Ya, Jazila Khairul Muntaza. Rahmatul Jannah. Sehat Rahma? Ya, alhamdulillah sehat. Fadilatul Istiqomah. Sip. Semangat kan? Ya, bagus. Haidah Salwa. Ya, Haidah Salwa. Sehat Salwa? Alhamdulillah. Sudah makan? Ya, alhamdulillah. Azida Afdonia. Ya, Azida. Azida sudah sembuh sakitnya. Kemarin kan sakit. Sudah, ya. Semoga lekas sembuh ya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Karena kesehatan itu penting ya. Sekarang orang banyak yang sakit ya. Jadi harus perbanyak minum air. Cuaca sekarang panas ya.
panas banget. Kemarin aja panasnya hampir 30 berapa ya? 34 derajat. 34 35 ya. Makanya kita harus stabilkan dengan perbanyak minum air. Nah, itu. Nah, sekarang untuk meningkatkan semangat kita dalam belajar, kita kumandangkan lagu nasional Indonesia, ya, Garuda Pancasila. Siap? Siap. Ya, jadi kalau kita belajar kita harus semangat. Kalau kita leha-leha, gak semangat, gak bergerak, gimana ilmu masuk ke diri kita? Makanya kita harus semangat dengan rasa nasionalisme yang berkobar. Siap? Siap. Ada yang mau mimpin ke depan untuk mimpin nyanyi lagu nasional? Lagu Garuda Pancasila. Siapa? Yang biasa kemarin? Jenny. Ya, silakan Jenny. Yang lain berdiri ya. Yang lain. Silakan duduk kembali. Terima kasih ini. Nah, itu merupakan lagu kebangsaan, lagu nasional Indonesia ya, dengan judul Garuda Pancasila. Oke, baik. Kemarin kita belajar tentang apa yang kemarin? Bilangan biner, sistem bilangan. Masih ingat kan? Ya. Bilangan biner itu terdiri dari angka berapa saja? Ya, betul, 1 dan 0. Kalau bilangan desimal, ya 0 sampai 9. Nah, itu. Jadi kalau komputer itu hanya bisa mengenal angka 0 dan 1. Loh, kenapa Pak di sana bisa mengerti huruf angka? Itu karena sudah dikonversi menjadi bilangan desimal ataupun bilangan heksadesimal. Ya. Nah, itu. Oke, Bapak di sini punya materi tentang sistem komputer. Jadi kita sekarang membahas tentang sistem komputer. Bentar ya, Bapak buka dulu.
Kelihatan? Ya kan? Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, itu. Sistem komputer. Apa yang ada di benak kalian ketika kita berbicara tentang sistem komputer? Ada yang tahu? Berbicara tentang sistem komputer. Nah, ini sistem komputer. Bentar ya, ini filenya Bapak ambil yang ini. Bentar. Ini. Nah. Ini ya, sistem komputer. Bisa dilihat di situ ada input, nah, ya. Terus kemudian ada proses, ya. Ada kemudian output, dan juga di sini ada yang namanya penyimpanan. Dari yang kalian di sini, yang kalian lihat, apa yang kalian pikirkan, yang muncul di benak kalian ketika Bapak sebutkan apa itu saja perangkat input? Coba satu saja. Keyboard. Ya, keyboard. Betul. Lagi? Mouse. Ya, betul. Nah, tadi sebut keyboard. Nah, keyboard itu ketika kasih perintah tekan tombol huruf ataupun angka, nanti akan dimasukkan ke dalam perangkat proses. Ya, nah itu proses akan melakukan pengolahan data, kemudian akan hasil pengolahan tadi akan ditampilkan lewat output atau perangkat keluaran. Nah, di sini kalau kita perintahkan teks, maka itu yang muncul akan teks pada layar. Nah, output yang ada di benak kalian ketika Bapak bilang output apa? Monitor, speaker, lagi ya printer, ya betul itu. Nah, dari situ tidak kalah penting ada yang namanya proses penyimpanan. Ada perangkat penting namanya penyimpanan. Coba sebutkan apa saja biasanya perangkat penyimpanan yang kalian ketahui. Ya, flash disk, memori, SSD, ya betul itu, ya. Jadi di sini diagram sistem komputer itu sangat kompleks, ya. Ada organisasinya di dalam. Ya. Nah, dari sini kalian sudah punya pandangan kan tentang sistem komputer. Nah, itu. Nah, di sini coba Azidah, di sini sebutkan yang warna-warni ini apa? Keyboard. Ya, betul. Itu masuk ke perangkat input. Ya, betul. Kemudian Sylvie yang sebelah paling kanan itu ya monitor, masuk input apa output? Output, ya betul. Nah, yang di bawah ini ya joystick. Joystick itu merupakan input, perangkat input atau perangkat output? Input, ya betul. Nah, joystick ini merupakan perangkat output. Perangkat input ya. Nah, Bapak punya pertanyaan pemantik buat kalian. Ini, coba Salwa dibaca itu yang nomor 1. Apa yang terjadi kalau komputer tidak punya perangkat input atau output? Nah, kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi kalau komputer tidak punya perangkat input dan output? Apa yang terjadi? Tidak bisa digunakan. Nah, ya betul. Terus, kedua, kenapa saat kita mengetik di keyboard bisa muncul huruf di layar monitor? Kenapa?
Ya, kenapa? Ya, karena di situ ada proses, ya. Proses kita memberikan perintah dari melewati keyboard, kemudian diproses dan hasilnya akan kita ketahui lewat perangkat keluaran, yakni monitor. Nah, itu. Terus yang ketiga, pertanyaannya coba yang Silvi coba. Pernahkah kalian menggunakan perangkat input atau output selain keyboard dan monitor? Ya, nah, pernahkah kalian menggunakan perangkat input atau output selain keyboard dan monitor? Pernah apa? Printer. Ya, lagi printer, mouse, lagi speaker, headphone, ya betul itu. Nah, di sini dari keseluruhan itu ada yang namanya yang mengendalikan. Apa? Siapa yang mengendalikan? User. Ya, user. Atau istilahnya apa? Dengan brandware. Ya, betul. Ya, brandware. Jadi, oke lah, di situ ada komputer lengkap, ada perangkat input, proses dan output. Tapi tidak ada brandware. Apa yang terjadi? Tidak bisa, tidak akan bergerak, tidak akan beroperasi. Ya. Kita harus memerintahkan komputer itu biar bisa kita gali dan dapatkan informasi apa yang kita olah, begitu. Jadi sangat kompleks ya. Ada pengguna, ada brandware, hardware, software, dan proses. Nah, di sini kalian dari sini pasti paham hardware dan software. Ya, hardware, coba apa itu hardware? Perangkat keras. Software? Ya jelas, pasti kebalikannya ya. Kalau hard itu pasti perangkat keras, kalau software itu perangkat lunak. Bedanya apa, Pak? Kalau hardware itu yang jelas bisa kita pegang, bisa kita raba, nah itu. Kalau software bisa dilihat, bisa dirasakan kan? Ya, itu software. Nah, ya betul itu. Sekarang ini ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba Jazilah dibaca nomor 1. 1. Peserta didik memahami pengertian perangkat input dan output. Ya, jadi kalian akan memahami nanti pengertian perangkat input dan output. Ya. Terus kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 3 contoh perangkat input dan 3 contoh perangkat output. Ya, nanti akan kalian paham mana perangkat input dan mana perangkat output. Dan yang ketiga, kalian dapat membedakan fungsi perangkat input dan output dengan benar. Ya, misalnya speaker tak bisa jadi input. Ya, itu. Nah, sekarang untuk menambah pemahaman kalian membentuk kelompok, ya. Membentuk di sini 3 kelompok, ya. Kelompok 1 di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Di sana Bapak minta untuk hasil karyanya itu berbeda-beda. Ya. Ada yang hasil produknya itu presentasi, PowerPoint, ada yang portofolio, ada yang alat peraga. Nah, di sini kira-kira siapa yang mau mengerjakan untuk kelompok hasil outputnya PowerPoint? Kelompok 1, ya. Nanti outputnya kelompok 1 PowerPoint. Yang untuk portofolio, ini ya. Kelompok kalian ya, ini. Berarti di sini pakai alat peraga ya. Nanti presentasi pakai alat peraga, kalian maju. Itu ya. Jadi kelompok 1 pakai PowerPoint, kelompok 2 alat peraga, kelompok 3 portofolio.
Nah, kelompoknya kan sudah dibentuk. Silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya. Ya, bisa ditata mejanya. Ya, disatukan. Ini disatukan ya, disatukan ini. Nah, disatukan. Sudah? Bentuknya. Sudah. Silakan. Bisa. Di sini agak ke sana dikit. Saya. Oke. Oke, sudah terbentuk ya. Bapak di sini punya LKPD. LKPD untuk kalian. Ini kelompok ya, kedua. Ini kelompok 1. Ini kelompok 3. Ya. Untuk kelompok 1, kalian pakai PowerPoint, berarti harus pakai perangkat laptop. Silakan ambil di depan. Bapak ambil. Ya. Ya, ambil aja gak apa-apa. Ingat ya, yang Bapak nilai di sini adalah kerjasama kalian. Ya, kerjasama kalian. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang atau tidak berpartisipasi, nanti nilainya kurang bagus. Ini cabut aja. Ya, sip. Good. Langsung bawa ke sana, ke mejanya. Ya. Ya. Kalian kerjasama, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Kalau ada yang tidak paham, silahkan bertanya kepada Bapak. Nanti Bapak akan jawab. Silahkan. Terus kalian bisa menggunakan mencari informasi bisa lewat HP, ya, bisa lewat laptop juga, ya. Bapak kasih waktu sebanyak 20 menit. Namun sebelum itu, ya, bentar. Sebelum itu, biar kalian lebih paham dalam pekerjaannya, Bapak akan menampilkan video tentang sistem komputer, ya. Silakan menghadap ke layar monitor semua, ke layar proyektor. Ini disimak baik-baik ya.
Nah, itu ya. Jadi di sini kalian dalam materi sudah pasti dapat tambahan pengetahuan dari video tadi. Nah, untuk memudahkan kalian mengerjakan, kalian bisa menggunakan referensi video yang kalian lihat barusan, ya. Nah, untuk sekarang silahkan pengerjaannya Bapak kasih waktu 20 menit mulai dari sekarang, ya. Bapak nilai berdasarkan dari hasil kerjasama kalian dan kekompakan kalian. Nanti presentasi per kelompok ke depan, ya. Silahkan dikerjakan. Nanti kelompok 1 filenya disalin di flash disk, lalu copy ke laptop Bapak, ya. Untuk flash disk nanti ada pinjam ke temannya ini. Sekalian hasil PowerPoint-nya pindah ke situ, salin ke situ, lalu presentasi di depan pakai laptop Bapak. Itu kalau nggak ada baterainya nanti bilang, ya, charger. Jadi kalau diibaratkan sistem komputer itu hampir sama dengan manusia, ya. Ya, jadi di sana ada perangkat input, ada output. Kalau misalnya kita melihat, itu pasti menggunakan mata. Nah, dari situ proses dari di otak dan output, misalnya kita berbicara, itu merupakan output. Jika ada kebingungan, tanya ke Bapak.
Silahkan bernegosiasi. Ini bisa dibawa ke atas nggak apa? Ini alat peraganya bisa dekat. Temennya yang cowok, Mas Firdaus, bisa dibawa ke situ, ya. Biar nanti ketahui yang mana bagian input, mana output, ya. Ya semuanya gak apa, semuanya. Di sini aja gak apa. Ya, ini tetap satu, tetap nyatu ini. Semuanya gak apa-apa, dibawa ke atas meja. Apa? Gunting cuman itu. Itu. Ada kesulitan ini? Ya, silahkan Adzida. Apa ada kesulitan? Apa? Itu background yang Adzida pakai. Caranya coba klik yang backgroundnya itu diklik, lalu klik hapus backspace. Nah itu. Mau pakai yang ini
Apa yang sebelumnya itu? Coba Ctrl Z. Itu kan? Ini. Terus sekarang yang di belakang tuh. Oh gini. Ini digeser dulu. Oh gak apa-apa. Gak apa. Yang penting yang di belakang itu gak kelihatan. Tinggal geser lagi ke atas. Geser. Itu background kan? Background. Berarti itu semuanya sudah berganti background kayaknya. Gak apa-apa, tutup aja nanti geser. Nah sama iya berarti semuanya. Tutup aja gak apa-apa. Geser. Nah, ya seperti itu. Oh, bagus sekali. Berarti itu ada penjelasannya kan? Deskripsinya kan? Ya, sip.
Waktunya sisa 10 menit lagi. 10 menit lagi. Kenapa? Kota aja gak apa-apa langsung. Biar gak lama. Langsung tempelin kotaknya. Ya kenapa? Tempel langsung nggak apa-apa. Gitu. Ya, iya itu betul. Itu webcam. Biasanya dipakai pada komputer PC. Kalau laptop kan sudah ada kameranya kan di depan kan. Layar itu. Kalau webcam dipakai untuk PC. Ini ada kesulitan. Touchpad itu biasanya desainer itu kalau desain nggak pakai mouse ya. Ada kayak ini, kayak buku ini lebarnya. Nanti ada bolpen, tinggal geser-geser gitu. Touchpad. Itu kalau Photoshop pakai itu biasanya desain, pakai logo. Itu kayak apa ya? Kayak tab buat untuk bulir desainnya itu, semua desain. Tuh. Tinggal akhirnya tinggal 3 menit lagi.
Yuk, lanjut. Ya, persiapan ya. Silakan lanjut aja, lanjut. Silakan. Sambil dibantu temannya. Ini baterainya banyak masih. Baterai aman. Ya.
Ini kelompok 3 sudah? Oh iya. Ya Bapak tunggu. Lalu ke depan ya. Kalau ini sudah selesai, salin di flash disk ya. Ya, silakan. Silahkan sambil lalu ya, yang belum selesai dikerjakan, yang sudah silahkan di copy ya, nanti pakai laptop Bapak filenya di copy. Nanti yang maju ke depan mulai dari kelompok berapa? Kelompok 1 ya, giliran kelompok 1 sudah, baru kelompok 2 dan terakhir kelompok 3 ya. Sudah di copy filenya? Silakan di copy dulu. Silahkan. Kalau bisa dibalik, ya betul. Sip. Dikasih nama filenya, nanti takut ketukar. Sudah?
Sudah di copy ya. Sudah dikasih nama, beda kan namanya? Takut ketukar sama file Bapak. Ayo, sambil lalu di sana mengerjakan, kelompok 1 maju ke depan. Ya, untuk sekarang kita presentasi, silakan maju. Kelompok 1. Silakan. Jangan duduk di situ gak apa, cari filenya. Ini kelompok 1 sudah siap mempresentasikan, bisa segera dimulai ya. Filenya sudah dibuka tadi ya. Bapak bantu ya. Ini apa nama filenya tadi? Sudah dikasih nama kan tadi kan? Ini ya? Ini kan. Oh ini ya. Hempian satu tuh. Iya. Kan udah sekolah kita. Silakan Boleh dibuka. PC. Ini kan? Situng nggak Pak? Satunya. Situng ya. Bentar. Ini. Nah, yang mana? Kok satu? Ya ini. Nah, ya itu sip. Sudah. Silahkan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Azidah Dalia. Nama saya Fadila Dewi Muhammad. Nama saya Nisa Maulidina. Perkenalkan, nama saya Kami akan mempresentasikan tentang perangkat input dan output pada sistem komputer. Sebelumnya, kami akan menjelaskan tentang perangkat input terlebih dahulu. Ya lanjut nggak apa? Lanjut nggak apa? Bapak bantu ya ini ya. Jadi, perangkat input ada. Ya silakan. Gini aja, gini aja. Nah ini nanti kecil seperti ini. Nah nanti klik ini aja nanti ya, klik ini geser di bawah, geser seperti itu ya. Nah agak apa ini aja. Ya silakan. Lanjut. Tadi sebelumnya saya akan menjelaskan perangkat input, pengertian perangkat input terlebih dahulu. Perangkat input di sini merupakan komponen perangkat keras yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data, instruksi atau sinyal kontrol ke dalam sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Ya. Nah, yang pertama, Ini dipercepat ya, silakan duduk dipercepat. Di sini Duduk sebagai dipercepat. perangkat input untuk memasukkan teks, angka, dan simbol ke komputer. Ya. Navigasi di layar
menggunakan tombol panah, menjalankan perintah dan software seperti kontrol C untuk menalin, mengatur fungsi sistem misalnya kontrol alt, Ya. serta sebagai alat input data dan kontrol dalam aplikasi dan permainan. Ya. Bisa di sini aja gak Pak biar kelihatan ke depan di sini. Apa? Ya pindah ke sini kok. Bisa depan. Lebar sini Pak. Semuanya di sini gak Pak? Di sini. Ya, silakan. Dan yang kedua di sini ada mouse. Mouse memindahkan kursor di layar komputer, memasukkan perintah melalui klik, pilih, buka, seret, menavigasi dokumen dengan roda bulir, serta membuka menu lintasan atau menu teks dengan klik kanan untuk memudahkan interaksi dengan sistem operasi dan aplikasi. Ya. Nah, yang ketiga itu ada scanner. Scanner di sini merupakan perangkat input mempermudah dan mempercepat proses transaksi, terutama dengan memindai barcode produk untuk memasukkan harga dan data barang secara otomatis ke dalam sistem komputer, serta membantu manajemen stok dengan membaca dan melacak inventaris barang. Ya, Next. lanjut. Dan yang keempat ada joystick. Joystick di sini mengendalikan gerakan dan tindakan objek digital untuk mesin melalui penggerakan bosnya ke berbagai arah, memberikan pengalaman yang lebih akurat dan realistis, terutama dalam permainan video atau games, simulasi dan kontrol robotika serta mesin industri. Nah, yang keempat yaitu touchpad. Touchpad yaitu sebagai pengganti mouse pada laptop, memungkinkan pengguna untuk menggerakkan kursor melalui klik, menggulir atau scroll, dan menggunakan berbagai gestur atau gerakan sentuh lainnya untuk navigasi dan interaksi dengan latar muka penggunaan komputer. Next. Dan yang kedua, sistem komputer itu adalah perangkat output. Output di sini merupakan komponen komputer yang menampilkan atau mengirim hasil pemrosesan data dari komputer dalam bentuk yang dapat dipahami manusia, seperti teks, gambar, suara, atau objek fisik. Next. Yang pertama dari perangkat output yaitu proyektor. Proyektor di sini merupakan alat untuk menampilkan gambar, teks atau video dari sumber seperti komputer, laptop atau perangkat lain ke permukaan datar seperti layar atau pintu, sehingga menghasilkan bayangan yang lebih besar dan dapat dilihat oleh banyak orang secara bersamaan. Next. Yang kedua, monitor. Monitor di sini menampilkan informasi visual seperti teks, gambar, grafik, dan video yang dihasilkan oleh komputer atau perangkat elektronik lainnya, sehingga pengguna dapat melihat dan berinteraksi dengan data secara visual. Nah, selanjutnya adalah printer. Printer sini adalah mengambil data dari komputer atau perangkat lain dan mengubahnya menjadi salinan fisik atau hard copy pada media data seperti kertas. Selain untuk mencetak dokumen, teks, dan gambar, printer juga dapat mencetak foto. Next. Yang keempat, speaker. Speaker mengubah sinyal listrik menjadi suara yang dapat didengar oleh manusia. Dengan mengubah energi listrik menjadi gelombang, suara melalui getaran membran yang dihasilkan oleh kumparan dengan band. Perangkat ini menjadi sangat penting dalam sistem audio, mulai dari mendengarkan musik di konser hingga digunakan sebagai penggerak suara di ruang publik seperti masjid atau pusat perbelanjaan. Nah, ini adalah perangkat output yang terakhir, yaitu headphone. Headphone mengeluarkan audio dari perangkat elektronik ke telinga pengguna secara pribadi dan tanpa mengganggu orang lain, memungkinkan pendengar musik, film atau game dengan fokus dan kualitas
Ya, sudah? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kelompok 1 sudah. Silakan duduk kembali kelompok 1. Jadi itu adalah pemaparan dari kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah memaparkan tentang apa saja perangkat input, pengertian, dan apa saja perangkat output dan juga pengertiannya. Ya, sangat luar biasa. Nah, berikutnya hasil dari kelompok 2, jadi menggunakan alat peraga. Sudah siap kan? Ya. Timnya sudah siap? Ya, siap. Silahkan kalau sudah siap untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Salwatia. Saya Rahmatul Jendah. Saya Jazila Mutazah. Saya Muhammad. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perangkat input dan output pada sistem komputer. Kami akan menggunakan beberapa alat peraga yang kami bawa untuk menjelaskan fungsinya secara langsung. Mari kita mulai dari perangkat input. Yang pertama yaitu mouse. Ini adalah mouse. Iya. Ini adalah mouse, yang dimana mouse adalah perangkat input yang berfungsi untuk memasukkan perintah dengan menggerakkan kursor di layar. Contohnya, saat kita ingin membuka folder, kita tinggal klik 2 kali pada mouse. Baik, selanjutnya yaitu keyboard. Alat ini adalah keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang paling sering kita gunakan untuk mengetik teks seperti saat kita membuat dokumen atau mengirim pesan. Yang selanjutnya yaitu touchpad laptop. Jadi ini yang dinamakan touchpad laptop, yaitu fungsinya untuk menggantikan mouse, menggerakkan kursor, melakukan klik dan mengulik layar hanya dengan sentuhan jari. Lanjut yang keempat yaitu mikrofon. Maaf, kami di sini tidak menyediakan semua alatnya, kami hanya menyediakan beberapa. Lanjut, mikrofon adalah perangkat input yang digunakan untuk menangkap suara. Kita bisa menggunakannya untuk merekam suara kita saat berpresentasi atau saat sedang berbicara dengan teman. Selanjutnya yaitu scanner, yang juga merupakan perangkat input. Fungsi scanner yaitu untuk memasukkan data berupa dokumen fisik atau foto ke dalam komputer, menjadikannya file digital. Lanjut pada perangkat output, yaitu monitor. Jadi ini yang dinamakan alat monitor. Monitor itu adalah perangkat output yang menampilkan gambar dan teks. Setelah kita masukkan perintah dengan perangkat input, hasilnya akan ditampilkan di sini. Monitor. Lanjut yang nomor 2 adalah printer. Nah, inilah yang dinamakan printer. Printer adalah perangkat output yang mencetak hasil kerja kita dari komputer ke atas kertas. Misalnya, saat kita mencetak tugas. Lanjut yaitu speaker.
Speaker adalah perangkat output yang menghasilkan suara. Saat kita mendengarkan musik atau menonton video, suara itu keluar dari speaker. Lanjut yang yaitu alat headphone. Headphone ini juga termasuk perangkat output. Fungsinya sama seperti speaker, tapi suaranya hanya bisa didengar oleh kita sendiri. Jadi headphone itu suaranya itu bisa didengar oleh telinga yang menggunakannya tanpa harus mengganggu orang di sekitar kita. Lanjut yang nomor 5 yaitu proyektor. Seperti yang di sebelah sana, yang tadi sudah digunakan oleh kelompok 1 untuk presentasi. Proyektor adalah perangkat output yang menampilkan gambar dari komputer ke layar besar atau ke dinding. Di saat berguna, ini sangat berguna untuk presentasi di depan banyak orang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kan? Ada kan? Ada, ya silakan. Yuk. Luar biasa kelompok 2. Kelompok 2 sudah. Tadi alat peraganya ada yang kurang ya? Ya, karena memang nggak menyediakan di sini. Ada yang lengkap. Tapi kalau sudah paham apa seperti apa mikrofon, seperti apa headphone, itu kan sudah paham kan? Nah, kalau sudah, kita beranjak ke kelompok berikutnya. Ya, siap. Silakan kelompok 3 untuk menampilkan hasil karyanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perangkat input dan output. Sebelum saya dan teman-teman saya mempresentasikannya, sebaiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Siti Soleha dan ini saya Zara Kudana. Saya Muhammad Radianudin. Kelompok kami telah berdiskusi mengenai sistem komputer, khususnya mengenai perbedaan antara perangkat input dan output. Kami menyadari bahwa kedua jenis perangkat ini adalah bagian penting dari sistem komputer yang mendukung pemrosesan informasi. Dimulai dari perangkat input. Perangkat input adalah komponen hardware yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Tanpa perangkat ini, kita tidak bisa memberikan perintah pada komputer. Contoh yang pertama yaitu keyboard, yang mana digunakan untuk memasukkan teks, angka, dan simbol. Yang kedua yaitu mouse, yaitu digunakan untuk menggerakkan kursor dan mengendalikan antarmuka grafis pada layar. Yang ketiga yaitu scanner, digunakan untuk mengubah dokumen fisik atau gambar atau teks menjadi data digital. Selanjutnya yaitu webcam, berfungsi untuk merekam gambar atau video yang mengirimkannya ke komputer. Yang terakhir yaitu mikrofon, digunakan untuk merekam suara dan mengubahnya menjadi sinyal digital yang bisa diproses oleh komputer. Lanjut perangkat yang kedua yaitu perangkat output. Perangkat output adalah komponen
sudah tertera dalam ya. Yang pertama yaitu berfungsi untuk menampilkan visual seperti teks, gambar, dan video kepada pengguna. Yang kedua adalah printer. Digunakan untuk mencetak dokumen atau berbagai digital ke media fisik seperti kertas. Yang ketiga adalah speaker. Berfungsi untuk menghasilkan suara seperti musik atau efek suara. Yang keempat yaitu proyektor. Menampilkan gambar dari komputer ke layar yang lebih besar atau game. Yang terakhir yaitu headphone. Menghasilkan suara yang dapat didengar secara pribadi. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk ke tempatnya lagi. Dan oke, anak-anak, kalian sudah presentasi ya? Sudah semua, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Ya. Bagaimana pemahaman kalian tentang sistem komputer setelah kalian belajar pada hari ini? Paham ya? Jadi paham dan semakin paham juga semakin mengerti. Nah, untuk biar kita tidak tegang, Bapak punya game ya, ice breaking, biar suasananya tidak tegang, kita encerkan kembali suasananya. Ya, silakan berdiri di tempatnya. Bapak punya apa? Botol minum di sini. Ya, taruh di tengah-tengah. Ini bukan diminum ya. Bapak punya game. Di sini Bapak, ketika Bapak bilang sakit, kalian pegang kepala. Ya. Pegang kepala. Ketika Bapak bilang sekat seperti ini. Sekat. Ya, begini ya. Kalau Bapak bilang siku, ini pegang. Kalau bilang sikat, ambil airnya. Ya, jadi siapa yang paling cepat dia dapat. Siapa yang paling cepat dia dapat airnya ya. Ini game yang siapa cepat dia dapat. Makanya harus refleks ya. Ketika Bang sikat langsung ambil ya. Taruh di tengah-tengah. Enggak ada. Cuman ini untuk apa ya, biar segar kembali ya. Bagaimana, paham kan? Paham ya. Bapak mulai ya. Sakit, pegang kepalanya sakit. Sekat, ya sekat. Siku, sakit. Sekat, siku, sakit. Sikat. Ya, kelompok 1 di depan. Kelompok 2 di depan. Sampai ini. Keluar. Kelompok 3 di depan. Ini. Yang depan siapa tadi di depan? Yang depan, airnya. Ya. Mau diulang lagi? Ya, siap. Ya. Satu kali lagi kalau nggak capek. Ya, satu kali lagi, silakan. Sakit, sekat, siku, sekat, sikat. Ya. Oke. Ya, sudah. Jadi ketangkasan dan kesigapan kalian itu dilatih dari. Ya. Silakan duduk kembali. Rapikan mejanya.
rapikan mejanya seperti awal, seperti tadi kembali. Seperti awal tadi. Dan bersihkan kalau ada sampah. Silakan untuk membaca doa. Yang baik mungkin ke depan. Silakan video ke depan. Ya, silakan. Sebelumnya mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa mulai. Terima kasih. Semoga apa yang kalian dapat hari ini bermanfaat untuk kita dan juga nanti kalian bisa mengamalkan seperti yang kalian teliti. Sekian, terima kasih atas perhatian kalian. Bapak akan bermaaf pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.